Salam cinta atas nama perjuangan. Salam perjuangan atas nama cinta. Dengan cinta kita bersama cinta kita bisa. Dan perlu lu semua ketahui, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Iya, oke. Selamat datang di podcast kali ini, di podcast Secangkir Kopi. Dan tentunya, apa kabar kalian semua? Gue harap lu semua sehat selalu dan tetap semangat, dan jangan lupa senyum hari ini. Apalagi di kala pandemi seperti ini, merupakan masa-masa yang sangat sulit banget nih buat kita jalani, buat kita lalui. Tentunya kita harus menyemangati diri kita sendiri untuk bisa selalu senyum dan selalu sebisa mungkin mengusahakan bermanfaat untuk orang lain. Dan terkhusus untuk teman-teman yang sedang berjuang di garda terdepan untuk melawan wabah ini, gue ucapin semoga pundak kalian dikuatkan dan diperkuat oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita semua, untuk berjuang, membersamai dan melawan wabah ini, agar wabah ini semakin dan selesai secepat mungkin, agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Oke, teman-teman semua, di episode kedua kali ini tentunya masih ditemani bersama gue, dipandu bersama gue, dan gue siapa? Gue Fahmi. Oke, masih bersama Fahmi di sini. Kita akan ngobrolin seputar kehidupan. Kalau teman-teman mendengar kata kehidupan nih, mungkin berbicara tentang perjuangan hidup kita, berbicara tentang lukisan hidup kita. Nah, ini bener banget teman-teman. Nah, tapi terkadang ya, kalau kita ngomongin kehidupan itu didengar oleh teman kita, itu seolah-olah terdengar seperti pembahasan yang sangat berat sekali. Kadang pembahasan yang benar-benar sangat berkelas bagi mereka, menurut mereka yang mungkin kadang malas untuk membahasnya. Kadang gini deh, kalau ada teman kita yang mendengar pembahasan kehidupan, itu bilang, apaan sih lu ngebahas kehidupan? Hidup lu aja gak keurus. Apaan sih lu bahas gituan? Alah, hidup lu aja masih gak bener. Justru itu teman-teman kita harus bahas dan harus kita obrolin, karena agar kehidupan kita itu semakin bercerita, lukisan kita itu bisa memberikan kebermanfaatan dan kedepannya bisa semakin baik lagi teman-teman semua, agar kita gak kepikiran di situ-situ aja, dan agar kita bisa menyelesaikan permasalahan sedikit demi sedikit. Oke, kalau kita pikir-pikir nih ya, kehidupan tuh sebenarnya cerita yang sangat menarik teman-teman. Karena kehidupan sendiri itu merupakan goresan-goresan lika-liku cerita kita selama kita berada di dunia. Makanya nih ya, ketika kita ngobrolin kehidupan, itu sangat relate banget pada diri kita. Pembahasan yang sangat menyatu dengan kita. Nah, untuk topiknya itu kita akan membahas tentang makin tua, makin deg-degan. Nah, ada yang udah ngerasain belum? Ada yang udah ngerasain ketika lu semakin tua, ketika umur lu semakin dewasa, ketika angka dari nominal umur lu itu semakin bertambah, maka artinya lu udah tua dan kehidupan lu dengan permasalahan akan semakin beraneka ragam. Dan tentunya dari permasalahan itu akan mengakibatkan rasa dari pikiran-pikiran yang gak karuan. Kadang deg-degan, kadang pusing, kadang juga bikin depresi. Nah, makanya kita akan bahas nih di sini bersama teman-teman semua, bersama gue, bahasa kerennya ya, bersama gue tentunya di podcast Secangkir Kopi, agar teman-teman semua bisa rileks di pembahasan dan obrolan kita. Mungkin teman-teman semua bisa menyiapkan secangkir kopi agar ditemani
dengan satu seruputan dan satu kepahitan dari rasa kopi itu sendiri yang akan menemani lu agar pembahasan dan lu juga bisa menyerna pembahasan ini dengan baik. Oke, langsung saja nih ya, buat lu semua yang lagi dengerin podcast ini, kalau umur lu 20-an ya, atau 20-an ke atas lah ya, kalau umur lu udah di fase itu, mungkin lu pernah ngerasain gitu, kalau minta uang ke orang tua untuk umur segitu tuh ngerasa malu gitu ya. Nah itu juga gue rasain, karena jujur gue juga lagi kuliah sekarang. Gue juga masih di dalam tahap-tahap umur 20-an. Makanya kadang nih ya, kalau lu semua mungkin ada yang ngerasain juga, minta uang ke orang tua, minta uang tambahan atau apa ya, itu kadang ngerasa malu gitu. Ngerasa malu, harusnya di umur segini tuh gue udah bisa ngasih sesuatu untuk orang tua, udah bisa ngasihin uang sendiri. Harusnya gue udah gak bisa mikirin hal-hal seperti itu. Harusnya gue udah malah bisa jadi solusi untuk masalah itu. Harusnya kayak gitu kan teman-teman semua. Tapi kan gak semua orang bisa seperti itu. Ada mungkin yang memang kadang di masa sekarang yang cuman dikasih duit dan minta duit ke orang tua, dan justru jadi beban bagi dia sendiri. Tapi juga bingung harus ngapain ya kalau udah kayak gitu, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita minta uang, padahal kondisi keuangan dan dari keluarga kita itu lagi, dari perekonomian kita ya, itu lagi acak-acakan misalnya. Itu merupakan tekanan batin tersendiri bagi kita. Makanya itu merupakan satu hal yang benar-benar sangat sensitif, sangat harus kita pikirkan. Nah itu menjadikan kita semakin dewasa nantinya. Kalau misalnya nih buat teman-teman yang lagi kuliah, karena gue sendiri lagi kuliah nih ya, ada istilah uang kuliah ya, atau SPP ya kalau teman-teman kenal. Atau istilah kerennya sih katanya UKT ya, uang kuliah tapi bohong. Iya, bercanda-bercanda. Nah UKT ini biasanya kalian bayar ketika awal semester ya, untuk sebagai bayaran kalian semasa mengikuti perkuliahan selama 1 semester. Nah selama ini kan mungkin ada teman-teman yang masih bayar UKT-nya minta ke orang tua ya. Kadang tuh lu ngerasain gak sih kalau ngerasain malu banget gitu, malu, tekanan sendiri, gak enak gitu, minta uang dibiayain, pengen banget gitu ya kan rasanya bayar UKT pakai uang sendiri ya, bayar UKT pakai uang keringat sendiri, itu pengen banget kan. Tapi kan nggak semua kayak gitu bagi teman-teman semua nih. Nah sama gue juga pernah ngerasain tuh kayak gitu tuh. Nah makanya mungkin itu semua ada di tahap umur lu semakin tua nih, ada di mana lu nggak bisa ngapa-ngapain tapi lu deg-degan, dan bikin lu semakin kepikiran. Tapi tentunya ya buat teman-teman yang masih kuliah, lu jangan sampai ketika lu ngerasa kayak gitu malah lu diem aja. Lu harus bertindak teman-teman, lu harus bergerak. Mungkin lu kalau misalnya sudah ada pikiran ke situ, lu bisa kerja, lu bisa cari sampingan dalam catatan tidak mengganggu kuliah kalian. Lu bisa cari sampingan selagi lu kosong, atau bisa cari jualan online kayak gitu ya. Itu banyak bisa lo lakuin gitu, banyak yang bisa lo deskripsiin untuk menutupi dan menjawab permasalahan itu gitu. Nah makanya itu semua harus benar-benar kalian pikirkan. Sama kok, gue juga ngerasain itu. Sama kok, mungkin orang-orang di luar sana selain diri kita yang ngedengerin, buat lo semua yang ngedengerin ini, sama kok orang-orang di luar sana juga ngerasain itu. Nah makanya itu semua memang tahap dimana menuju kita semakin dewasa. Nih ya, kalau misalnya ada nih, gue punya temen nih, kalau misalnya gue dulu ngontrak bareng. Ketika kontrak nih rasanya teman-teman kalau ngontrak itu bareng satu rumah, pembahasan semua itu keluar semua. Dari yang tadinya Jaim gak mau ngasih tahu, itu semua jadi mau ngasih tahu. Sampai pernah kita duduk tertepar gitu ya, duduk di sebuah kursi,
bareng-bareng gitu ya. Kemudian kita sambil membahas tentang kehidupan di masa depan gitu ya. Jarang-jarang tuh kita ngebahas itu, tapi ketika kita ngebahas itu bener-bener terharu banget gitu. Terharu untuk kita memikirkan itu terus-menerus. Nah, ketika kita ngebahas itu sempat terfikirkan gua kuliah di jurusan A gitu ya. Nah, ketika gua kuliah di jurusan A, gua mikir apakah nanti ketika gua udah lulus, apakah gua kerja sesuai dengan jurusan gua. Kalau enggak kan selama ini gua kuliah sia-sia dong kayak gitu. Itu pasti ada pemikiran kayak gitu tuh. Gua juga sempat terfikirkan seperti itu teman-teman. Tapi itu membuat gua semakin resah dan malah ngebuat hidup lu semakin acak-acakan gitu ya. Itu jangan sampai, apalagi lu males-malesan jadinya kuliah. Itu jangan sampai. Justru ketika ada pemikiran kalau gua kuliah, gua semakin tua, nanti gua kerja mau jadi apa, gua lulus apakah gua sama seperti yang gua inginkan, apakah seperti yang gua harapkan, itu lu harus sebagai jadi acuan untuk semakin semangat untuk menjalani kuliahnya gitu. Jangan sampai malah semakin down, malah semakin acak-acakan. Nah, itu harus kalian perhatikan, harus kalian catat baik-baik. Khususnya nih buat teman-teman semua yang punya adik masih kecil misalnya, anak pertama atau anak kedua tapi punya adik. Nah, itu mungkin jadi tekanan sendiri, tekanan batin ketika orang tua kalian harus membiayai kuliah kalian, padahal dia juga, orang tua kalian harus membiayai adik kalian untuk pendidikannya, untuk biaya sehari-hari. Nah, itu juga tantangan dan beban banget buat kalian sebagai kakak kan. Nah, untuk kalian juga yang anak bungsu misalnya, kalian apalagi orang tua kalian udah tua, kalian juga semakin tergerak harusnya ketika wah, masa orang tua gue udah tua, masa tetap ngebiayain kuliah gue. Harusnya gue udah bisa ngebiayain dan ngasih uang untuk orang tua karena bapak ibu gue udah tua kayak gitu. Nah, itu pasti ada pikiran seperti itu kan teman-teman. Nah, tentunya itu adalah fase-fase di tahap umur kita semakin tua. Dan kita gak usah khawatir. Justru kita harus membuat diri kita semakin semangat. Harus menyemangati diri kita sendiri. Harus berusaha menyelesaikan permasalahan satu demi satu. Karena semakin kita menyelesaikan permasalahan satu demi satu, itu semakin melatih kita untuk menjadi sosok yang lebih dewasa. Kenapa hal itu harus kita lakukan teman-teman? Karena nantinya kita akan menjadi sosok orang tua. Kita akan menjadi sosok ayah, kita akan menjadi sosok ibu, dan kita akan menjadi sosok bagi anak-anak kita nantinya, orang tua bagi anak-anak kita nantinya, gitu ya. Dan ini merupakan contoh nantinya bagi generasi kita ke depannya agar terciptanya pemikiran yang matang untuk menjawab permasalahan yang ada. Tapi bukan berarti gini, dari tadi kita ngebahasin orang yang kuliah gitu ya, orang yang udah umur 20-an, tapi kalau umur 20-an udah kerja gimana ya gitu ya. Tapi kalau udah kerja bukannya punya uang sendiri, pemasukan sendiri. Jangan salah teman-teman, kadang ada yang udah kerja nih, banyak cerita dari teman-temanku, dari teman-teman gue, dari teman-teman saya yang semua nih satu Indonesia itu kan punya cerita masing-masing yang berbeda-beda. Itu ceritanya unik-unik teman-teman. Kadang ketika udah kerja pun banyak sekali permasalahannya. Entah misal gajinya yang gak sesuai ekspektasi, sehingga kedepannya apakah harus stay di kerjaan itu. Ketika umur lu semakin tua dan biaya kehidupan untuk keluarga, untuk yang ditanggung kedepannya juga makin banyak, itu juga makin deg-degan. Khususnya yang udah kerja lama, ketika udah berkeluarga gitu, udah punya anak, ketika uang hasil bulanan, hasil kerja kita tidak sesuai dengan
buat uang bulanan kita kan itu jadi deg-degan juga teman-teman. Tiap bulannya deg-degan, tiap harinya deg-degan gitu. Itu kan jadi permasalahan juga. Jadi jangan salah, orang yang udah kerja pun, yang memiliki penghasilan pun kadang masih mempunyai permasalahan yang sama kita. Makin tua itu makin banyak masalah, makin deg-degan. Nah makanya kita harus bisa perlahan-lahan menyelesaikan masalah tersebut. Nah kayak gitu. Kalau misalnya ada istilah nih ya, kalau gue bilang buat teman-teman semua, kita itu harus melawan rasa takut kita, gitu. Kita harus melawan rasa takut, jangan sampai nyali kita malah ciut. Kalau nyali kita ciut, pasti kita ngerasa bahwa seolah-olah kehidupan ini selalu saja menuntut, bahkan menjadikan raga kita itu bertekuk lutut. Makanya kita nggak boleh luput dari rasa takut. Harus kita lawan rasa takutnya teman-teman. Nah makanya dari itu kita harus semangat, dan jangan sampai kita jadikan rasa takut, rasa gelisah, rasa deg-degan ini sebagai wabah seperti di kala ini, itu sebagai wabah yang akhirnya menjalar ke bagian raga kita, yang nantinya kita malah gak semangat. Kita harus semangat menjalani umur yang semakin tua, yang pemikiran finansial ini semakin bertambah banyak. Untuk itu, aku ucapin buat teman-teman semua yang umurnya udah 20-an ke atas, yang semakin tua, aku ucapin semangat untuk kita semua, semangat untuk menjalani hidup kita, dan aku yakin kalian bisa untuk menjalani dan menyelesaikan masalah kalian masing-masing. Oke, di kala pandemi ini, gue ucapin stay safe, dan hashtag di rumah aja itu harus kalian taati, karena apalagi di kala pandemi ini kan banyak sekali perebutan satu ide, satu masalah gitu yang beredar di media. Kita harus pintar-pintar mengolahnya. Dan sekali lagi gue ucapin semangat untuk kita semua. Dan mungkin itu aja yang bisa gue bahas untuk podcast kali ini. Tentunya semoga bermanfaat buat kita semua, dan semoga relate banget sama kehidupan kita, dan semoga apa yang lu dengerin bisa bermanfaat dan bisa lu segera bergerak. Jangan malah lu semakin males. Oke? Thank you, itu aja dari gue. Dan gue undur diri di podcast kali ini. Terima kasih dan salam kafe.